Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan menceritakan part selanjutnya dari Hiwu dan Black Dog. Langsung saja. Anak Popeye tersesat di laut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat seseorang pembantu cantik yang sedang membersihkan sesuatu di sana. Lalu seseorang berkata, "Emily tercintaku, aku sangat mengagumi kerja kerasmu setiap hari." Lalu seseorang membelai wajah Emily itu sambil berkata lagi, "Aku harus menghadiahi kesungguhanmu karena kamu sudah berjuang keras. Aku sudah memutuskan untuk menempatkanmu di posisi terbaik pada altar persembahan." Tapi yang sangat mengejutkan adalah ternyata si Emily sudah meninggal di sana. Ternyata seseorang itu telah membunuh Emily dengan kejam karena hanya tinggal kepalanya saja di sana. Mok. Orang itu berkata, "Tapi seharusnya kamu tidak gegabah," sambil ia meletakkan kepala Emily di meja. Wow, sadis banget Mok. Lalu ia berkata lagi, "Karena tidak hanya kamu yang mendapatkan penghormatan ini." Lalu di pagi harinya terlihat kediaman keluarga Austin, dan di sana nampak si Black Dog dan anjing hitamnya sedang berjalan-jalan. Lalu terdengar suara, "Apa kau hanya ingin membawa anjingmu jalan-jalan, atau kau ingin pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun?" Ternyata itu adalah Hiwu yang sedang makan buah di atas dahan pohon. Black Dog menjawab, "Aku sudah mendapatkan bayaranku, jadi aku tidak punya alasan berdiam diri di sini." Lalu Hiwu turun dari atas pohon itu berkata, "Jika kau pergi seperti itu, akan sangat bermasalah jika admin itu datang lagi. Aku tidak bisa melindungi mereka berdua seorang diri sebelum saudari tertua keluarga Austin kembali." Dan Black Dog menjawab, "Aku sudah menyelesaikan bagianku, sisanya bukan urusanku. Aku pergi." Lalu Black Dog pergi meninggalkan Hiwu di kediaman keluarga Austin. Dan di sana Hiwu bergumam, "Dia benar-benar kejam. Aku berencana menyelidikinya lebih lama, tapi sekarang aku cuma bisa membatalkan rencanaku. Lebih baik jika aku pergi ke tempat buku benua meluwo secepat mungkin untuk mencari petunjuk lain." Dan di dalam perjalanan Black Dog itu, tiba-tiba ia terkejut mengingat sesuatu dan berkata, "Sial, aku lupa bertanya pada Gin siapa namamu." Sambil ia memandang anjing hitamnya. Lalu ia berkata lagi, "Jika seperti itu, sebagai majikan barumu, aku akan memberimu nama baru." "Nama apa ya yang bagus?" "Setelah pertimbangan lamaku, mulai sekarang namamu adalah Miu Miu." Kenapa anjingnya pergi? Sambil ia melihat anjingnya yang hilang itu, Black Dog mencari anjingnya kemana-mana. Lalu ia melihat seseorang bersandar di pohon di depannya, dan Black Dog menghampiri orang itu sambil bertanya, "Maaf mengganggumu, apa kau melihat seekor anjing kecil?" Tapi orang itu hanya terdiam di sana, dan Black Dog memegang pundak orang itu sambil Black Dog berkata, "Hei, kau yang ada di sana, aku ingin tahu apa kau." Tapi ternyata orang yang bersandar pohon itu telah mati dan jasadnya tanpa kepala lagi. Black Dog terkejut karena itu. Lalu dia melihat ke atas, ada sebuah bangunan tinggi besar yang sangat mencurigakan. Terlihat di sana anjing kecil menggonggong dan lalu terdiam setelah seseorang mendekatinya. Orang itu berkata, "Euruka kecil, apa kau terjual oleh tuan mudamu? Kelihatannya kamu lapar, benar kan? Majikan barumu sangat tidak peka. Aku akan mengambil beberapa makanan untuk kau makan." Sambil Black Dog mengintip mereka. Di sana Black Dog berpikir, "Seperti yang kupikirkan, Miu Miu lari ke tempat ini. Euruka, nama asli Miu Miu sangat aneh." Lalu Black Dog melihat dan mendengarkan orang tadi berkata, "Silahkan Euruka, lihatlah jamuan apa yang kau siapkan untukmu." Di sana Black Dog terkejut melihat makanan yang diberikan orang itu kepada anjing kecil. Ternyata itu adalah tangan dan mulut manusia. Orang itu tersenyum berkata, "Apa kau suka? Makanlah." Terlihat Black Dog mengawasi orang itu, tapi orang itu sadar bahwa ada seseorang di balik tembok itu. Ia berkata, "Siapa di sana?" Lalu ia menuju ke pintu itu untuk mencari siapa yang ada di sana. Lalu orang itu menuju keluar. Ternyata Black Dog tadi bersembunyi di atas bangunan itu. Terlihat anjing kecil yang menggonggong karena Black Dog ada di sana. Lalu Black Dog menggendong anjing itu. Lalu Black Dog berkata, "Ayo pergi." Tapi anjing kecil menggonggong terus ke arah sesuatu. Lalu Black Dog menoleh dan ia terkejut melihat helm Teddy di sana. Ia bergumam, "Kenapa helm Teddy ada di sini?" Lalu ia terkejut lagi melihat sesuatu. Ternyata ia melihat
banyak kepala di sana yang diletakkan di sebuah altar dengan potongan tubuh lainnya. Waduh, Mok, jadi tambah ngeri, Mok. Itu adalah sacrificial altar atau altar pengorbanan. Black Dog berpikir, bukankah ini hal yang hanya dilakukan oleh sebuah kultus? Sekumpulan orang itu meminjam nama kreator dari legenda lama yang melakukan hal aneh ini. Sekumpulan psycho itu, administrator benua Molowo, adalah pengirim pesan dewa. Jarak sanksi mungkin tertuju pada kultus ini. Itulah kenapa simbol raksasa itu dibuat dengan manusia. Ini yang menyebabkan kemunculan administrator. Tapi kenapa helm Teddy ditempatkan di sini? Apa mungkin? Lalu tiba-tiba seseorang datang. Black Dog menoleh ke arah belakang. Orang itu berkata, siapapun dari kalian jangan berani menghentikanku. Lalu ia berkata, putraku Teddy di sini akan kembali hidup. Dan ia tidak menyadari akan adanya Black Dog di sana. Orang di balik ini ternyata adalah ayah Teddy, ketua pelayan. Bisakah altar pengorbanan membangkitkan seseorang mayat? Lalu seseorang datang lagi dan Black Dog menggendong anjingnya bersembunyi. Ia berpikir, aku tidak berencana mencari masalah. Dan orang itu semakin mendekat. Black Dog bergumam, tapi kelihatannya untuk sekarang aku tidak punya pilihan lain. Lalu orang itu semakin mendekat lagi. Black Dog siaga. Lalu ia terkejut karena orang itu ternyata adalah Hiwu. Dan Hiwu terkejut juga. Mereka berdua berkata, kenapa kau ada di sini? Lalu Hiwu menjelaskan, aku menemukan mayat tanpa kepala. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk pergi ke sini. Bagaimana denganmu? Apa kau datang ke sini karena mayat itu juga? Black Dog menjawab, aku datang ke sini hanya untuk mengambil sesuatu yang merupakan milikku. Aku tidak tertarik dengan yang lainnya. Jika kau ingin berkeliling untuk mencari petunjuk, silahkan, aku akan pergi. Lalu Hiwu di sana terkejut berkata, oh my god, apa ini? Kenapa ini sangat aneh? Black Dog menjawab, altar pengorbanan ini hanyalah mimpi bagi si bodoh. Aku sarankan kau untuk mengurus masalahmu sendiri. Lalu Hiwu menjawab, aku tidak berpikir tentang altar pengorbanan di sana itu. Aku bicara tentang ini. Black Dog lalu menoleh. Di sana Hiwu melihat sesuatu, yaitu buku dan suatu kaki yang terbuat dari kayu. Hiwu berkata, kelihatannya ini adalah sisa anggota tubuh yang busuk. Hiwu berpikir bengong, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu yang familiar dari ini. Black Dog berkata, aku kira ini sesuatu yang bernilai uang, tapi ini hanyalah sekumpulan hiburan bagi para psycho. Meskipun aku tidak tahu hiburan macam apa yang mereka lakukan, kelihatannya mereka hampir selesai. Lalu Hiwu berkata, seperti menyatukan mayat. Lalu Hiwu melihat ke bawah dan ia berkata, apa ini? Mereka sepertinya menulis dari nama asalnya ini. Di sana tertulis, sebelum benua Molowo terbentuk, beberapa kehidupan jahat menciptakan 5 iblis baru yang bisa menghancurkan dunia. Di masa darurat itu, seseorang kreator yang diketahui sebagai dewa muncul dan menyucikan dunia. Dewa memenangkan pertarungan dan menciptakan benua Molowo. Orang-orang yang menciptakan iblis menerima hukuman dari dewa, tapi satu dari mereka berhasil lolos dari hukuman dengan menggunakan kekuatan iblis yang memecah anggota tubuh miliknya dan menyebar ke seluruh dunia. Legenda mengatakan, jika seseorang mengumpulkan seluruh pecahan dan mempersembahkan pada kreator dewa, kontributornya akan bisa membuat mereka naik ke alam surga dan menjadi setara dengan dewa. Kehadiran jahat dan 5 iblis baru itu, apa yang mereka maksud adalah orang di foto ini. Semua kehadiran jahat dihukum. Lalu Hiwu membayangkan pertarungan kemarin melawan monster yang dikalahkannya. Monster itu berkata, rencana pembunuhan dewa gagal. Tidak satu pun dari kita yang berhasil selamat. Dan 5 iblis baru, anak-anak harapan, beberapa mati dan beberapa berakhir di suatu tempat. Hiwu bergumam, jika seperti itu, orang lari dari hukuman bisa jadi salah satu anggota dari rencana pembunuhan dewa, yang berarti dia adalah salah satu orang di foto ini, kecuali para anak-anaknya. Dia menggunakan kekuatan iblis untuk membelah tubuhnya dan menyebarkannya ke berbagai tempat. Sepertinya dia tidak menghancurkan dirinya sendiri, tapi malah dia akan melakukan ini agar suatu hari seseorang bisa menyatukan tubuhnya. Ini mungkin adalah harapan terakhirnya. Jika benar begitu, aku bisa menemukan dan menyatukan seluruh tubuhnya. Aku mungkin bisa menemukan identitas asliku dan juga menemukan informasi tentang dewa yang dicari oleh ayah. Ini bagus. Lalu Hiwu akan menyentuh kaki kayu itu. Terlihat
cahaya hijau di tangan dan kayu itu. Lalu terlihat notif program activate. Lalu kaki kayu itu bersinar hijau dan Hiwu silau karena cahaya itu. Ia berkata, "Hei Dogi, apa yang barusan terjadi?" Black Dog menjawab, "Aku tidak yakin, aku hanya sedikit menyentuh tubuh ini." Lalu sesuatu muncul dari kakinya itu dan terbuka dan men-scan identitas dari Black Dog. Lalu scan selesai dan terlihat hologram yang berkata, "Informasi identitas Mercado Sergenis adalah anak harapan." Lalu Hiwu tersenyum karena itu. Lalu identitas dikonfirmasi, pesan terbuka terlihat di sana. Hologram dan suara berkata, "Anak-anak, tolong temukan aku, Mercado. Tidak peduli apapun, aku pasti akan menemukanmu. Jadi kau juga harus menemukanku. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Kita pasti akan sukses." Sial, pemancarnya terganggu, Mercado. Lalu suara itu pun menghilang. Lalu Black Dog terkejut melihat foto itu. Ia membayangkan waktu masih kecil. Tempat ini, bagaimana aku bisa di sini? Apa yang akan kulakukan? Kenapa aku merasa jika ada hal penting yang sedang menunggu, tapi aku tidak bisa mengingatnya selain nama aku? Hiwu di sana berkata, "Ini pasti akan lancar. Kita hanya harus mengumpulkan seluruh pecahan tubuhnya, lalu semua pertanyaan kita akan terjawab." Sambil ia memegang kaki kayu itu, Black Dog berkata, "Jika ini masalahnya, mari bawa pecahan ini pergi bersama kita." Lalu terdengar seseorang berkata, "Pergi, para tuan Challenger." Orang itu membawa kapak di sana dan ia menggunakan masker berkata, "Jangan pikir bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini." Dan terlihat orang itu membawa tabung gas 3 kg yang bersubsidi dan menyemprotkannya ke ruangan tempat Hiwu dan Black Dog itu. Lalu Black Dog berkata, "Aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatanku." Orang di sana itu berteriak, "Ini adalah gas anestetik spesial. Bahkan seseorang Challenger tidak bisa melawannya. Kalian semua hanya bisa menahan seluruh tiap potongan dariku. Tidak ada yang lebih baik dari menggunakan mayat Challenger untuk membangkitkan putraku." Terlihat Black Dog menaruh anjing kecil itu di bawah dan orang itu berkata lagi, "Semoga kalian beristirahat dengan tenang." Lalu orang itu terkejut mendengar suara memanggilnya dari belakang dan ia menoleh. Terlihat tangan Hiwu akan memukulnya berkata, "Apa seperti ini caramu menyambut tamu, tuan pelayan?" Dan jebret, pukulan Hiwu membuat ledakan di sana. Hiwu melihat foto tadi dan ayahnya. Hiwu berkata, "Aku sudah menunjukkanmu beberapa ampunan karena kau mencoba membangkitkan putramu Teddy. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang kau bunuh untuk menyelamatkan putramu, dan aku juga tidak akan ikut campur jika kau memang bisa membangkitkannya. Aku juga pasti akan sangat senang. Aku dan temanku akan membawa sisa tubuh ini dan pergi dengan tenang. Aku harap kau tidak mencampuri urusan kami." Di sana ayah Teddy yang sekarat berkata, "Hahaha, apa yang bisa dilakukan seorang pria tua yang telah babak belur ini? Menakjubkan, tidak bisa dipercaya. Gasku tidak mempan padamu." Hiwu menjawab, "Paman, aku benar-benar minta maaf mengenai kematian Teddy. Aku juga sedikit cemburu pada Teddy yang mempunyai ayah seperti dirimu. Tapi jika aku adalah Teddy, aku tidak ingin ayahku berakhir seperti ini." Sambil Hiwu menggendong Black Dog dan membawa kaki kayu dan gulungan kertas itu. Dalam kepergian Hiwu keluar dari bangunan itu, ayah Teddy tertawa berkata, "Hahaha, dasar pemuda aneh. Dia juga terlalu banyak bicara. Jika kau ingin kaki itu, ambillah, karena tuanku tidak pernah berpikir untuk membangkitkan putraku. Tapi mereka semua tidak penting selama altar pengorbanan masih ada. Dewa pasti akan mendengarkan panggilanku. Teddyku pasti akan kembali hidup." Lalu tiba-tiba suasana gelap di sana. Ayah Teddy bingung berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba menjadi sangat gelap? Di mana altar pengorbanannya? Kemana perginya?" Lalu ia mendengar suara memanggilnya, "Ayah!" Lalu ia menoleh berkata, "Teddy, putraku tercinta, kamu akhirnya kembali di sisiku." Suara itu berkata lagi, "Ayah, aku ingin pelukan." Sambil terlihat ketakutan, ayah Teddy mencoba untuk menyentuh itu. Ternyata itu adalah sosok monster yang mengerikan. Ayah Teddy berkata, "Jangan takut, ayahmu di sini." Sambil ia melihat
dan mendekat ke arah monster itu. Lalu ia dikeroyok tangan-tangan monster itu. Ayah Teddy berkata, "Jangan takut putraku tercinta, ayahmu akan selalu mencintaimu." Sambil terlihat foto mereka berdua yang pecah dan ia dilahap monster itu tadi. Sebenarnya saat monster seperti Teddy muncul di hadapannya, dia sudah tahu dewa yang dia sembah bukanlah dewa agung atau sebagainya. Lalu kenapa dia masih memilih ending tragis begini? Ia berpikir jika ini lebih baik daripada merindukan putranya setiap pagi dan malam selama sisa hidupnya. Lalu terlihat di kediaman keluarga Austin, Hiwo berkata, "Sangat tidak terduga, bahkan ruang bos jamur aneh itu tidak bisa menyentuhmu, tapi kau malah dikalahkan oleh gas anestetik." Black Dog tersadar dan berkata, "Kau bicara terlalu banyak, diamlah." Dan juga akan membutuhkan banyak usaha untuk mencapai divisi utama gereja. Apa kau punya cukup uang? Asal kau tahu, aku tidak akan membantumu membayar. Hiwo berpikir, dia sama seperti pikiranku sebagai penyelamatnya dan juga salah satu dari anak harapan. Dia masih tidak mau membantu jika itu mengenai uang. Dia seperti anjing penjaga uang. Untunglah aku sudah menyiapkan hal semacam itu. Aku sudah menyelesaikan masalah uang. Dan di sana Black Dog terkejut. Hiwo berkata lagi, "Jangan lupa jika kita masih punya 2 teman untuk dilindungi. Aku sudah menjelaskan situasinya pada mereka sebagai biaya perlindungan. Mereka semua akan mengaturnya untuk perjalanan kita." Lalu Black Dog menoleh melihat di sana. Terlihat Hilda dan Gin yang berkata, "Kami dalam perawatanmu." Lalu petualangan baru akan segera dimulai. Terlihat di sana, di suatu tempat terlihat kaki dan darah yang menggenang di depannya. Terlihat seseorang membawa pedang dan notif pun muncul. Pendosa telah dibunuh, misi berhasil. Untuk administrator warrior yang terhormat, pendosa selanjutnya adalah, terlihat notif yang bergambar wajah Hiwo dan Black Dog di sana. Hiwo dan kawan-kawan akan menemui musuh baru lagi dan menggantung. Mo